Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha jamaah khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian anta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut adab Allah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmatullah. Di antara makna kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama adalah ta'atu fi ma'amar, melaksanakan ketaatan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wastinabu manaha wa zajar, dan di antara makna asyhadu meninggalkan larangan ataupun apa yang dicela oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian di antara maknanya juga adalah wa alla yu'badallah illa bima syara', dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan para ulama, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran Karim yang memerintahkan kita untuk ittiba'us sunnah, untuk kita mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah SAW, untuk kita mentaati Rasulullah SAW. Bahkan Al-Imam Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, ra'aitu fil mushaf atau qara'tul mushafa fawajadtu fihi ta'ata Rasulullah SAW fi salasatin wa salasina mawdi'ah. Aku membaca mushaf, aku membaca Al-Quran, dan aku dapati di dalamnya ketaatan atau wajibnya taat kepada Rasulullah SAW ada pada 33 tempat di dalam Al-Quran, atau ada 33 ayat di dalam Al-Quran yang mewajibkan kita untuk ittiba, mengikuti ajaran, mentaati Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan oleh para ulama, ayat-ayat yang mewajibkan untuk kita ittiba kepada Rasulullah SAW itu ada 3 bentuknya. Bentuk yang pertama adalah perintah dan anjuran. Bentuk yang kedua pujian dan janji Allah Subhanahu wa taala bagi yang mengikuti mentaati Rasulullah SAW. Dan yang ketiga bentuknya adalah celaan dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang menyelisihi Rasulullah SAW. Adapun yang pertama, ayat-ayat yang berbentuk perintah dan anjuran untuk kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW, untuk kita taat kepada Rasulullah SAW, di antaranya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiir rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian, tentunya dalam hal yang ma'ruf. Kemudian juga Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima
pilihan yang lain selain yang dipilih Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, inilah jalan, yaitu jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku yang lurus tersebut dan jangan mengikuti selain jalan tersebut, karena itu akan memecahkan belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang ayat tersebut, beliau mengatakan, khattalana Rasulullah khattan biyadi. Pernah suatu saat Rasulullah SAW menggariskan suatu garis yang lurus. Seraya mengatakan, hadza sabilullah. Inilah jalan yang lurus. Inilah jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan. Kemudian Rasul menggariskan wa summa khatta khututan an yamini wa shimalihi. Kemudian Rasul menggariskan garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan sebelah kiri. Seraya mengatakan, hadis subul. Inilah jalan-jalan yang banyak tersebut. Laisa minha sabilun illa alai syaitan yad'u ilaihi. Tidaklah jalan-jalan tersebut kecuali ada setan-setan yang menyeru kepadanya. Inilah yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya jalan kebenaran hanya satu, selain jalan kebenaran, selain jalan Ahlussunnah wal Jamaah, maka itu adalah jalan-jalan kesesatan. Intinya ayat-ayat tersebut mewajibkan kepada kita untuk kita ittiba, untuk kita mentaati Rasulullah SAW, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian bentuk ayat yang kedua, yaitu berupa pujian dan pahala yang Allah sediakan bagi mereka-mereka yang mentaati mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Itulah batasan-batasan Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Kalau kita mau menang, kalau umat Islam mau menang, maka wajib ati Allah wa Rasul. Ikutilah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh, dan mereka lah sebaik-baik teman. Kata para ulama, mereka bersama orang tersebut di dunia dengan mendapatkan hidayah, dan di surga kelak akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang salihin. Demikian pula Allah juga berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ini adalah ayat-ayat yang bentuknya adalah pujian dan sekaligus pahala yang Allah sediakan bagi mereka-mereka yang mau mentaati Rasul, mau mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga, yaitu ayat-ayat yang bentuknya ancaman dan celaan bagi mereka-mereka yang memaksiati, menyelisihi ajaran atau perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Allah berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa adalahu adzaban muhina. Kemudian kata Allah, barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya dan dia melewati batasan-batasan Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka yang dia kekal di dalamnya selama-lamanya, dan baginya adab yang menghinakan. Demikian pula Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas baginya kebenaran dan dia mengikuti selain jalannya orang yang beriman, maka kami palingkan kemana dia berpaling, dan tempatnya adalah neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Demikian pula Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw adzabun alim. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih jalannya Rasul untuk dia ditimpa suatu fitnah atau azab yang pedih. Suatu saat Imam Malik, imam dari hijrah, pernah ditanya oleh seseorang,
dari mana aku ihram atau start untuk haji atau umrah ketika di kota Madinah? Imam Malik mengatakan min Dzul Hulaifah min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu. Ihramlah engkau, startlah engkau dari Dzul Hulaifah yang mana Rasul dahulu ihram dari sana. Kemudian orang itu mengatakan, bagaimana kalau aku ihramnya startnya dari sisi kubur Rasulullah sallallahu, dari Masjid An-Nabawi? Kata Imam Malik, la taf'al fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan engkau berbuat seperti itu, jangan engkau melakukannya, karena aku khawatir engkau akan ditimpa suatu fitnah. Kemudian orang itu mengatakan, wa ayu fitnah? Fitnah apa yang akan menimpaku? Aku hanya menambah beberapa mil saja. Apa kata Imam Malik? Wa ayu fitnatin a'zam min annaka tara nafsaka afdal min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fitnah mana yang lebih besar daripada kau menganggap dirimu lebih mulia, lebih afdal, lebih mendapatkan fadilah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan ayat tadi, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw adzabun alim. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih jalannya Rasul untuk mereka ditimpa suatu adab atau suatu fitnah dan adab yang pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat tadi semuanya memotivasi kita, menjadi contoh bagi kita semuanya untuk kita selalu mentaati Rasulullah SAW, untuk kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau menengok ke belakang kepada khairun nas, generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana kisah-kisah menakjubkan mereka untuk selalu sami'na wa ata'na kepada Rasulullah SAW. Ingat kisah Al-Khalifatul Rasyid, afdalul bashar ba'dal anbiya wa rasul, manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebuah kisah menceritakan ketika pada zaman Rasulullah SAW mau meninggal dunia, beliau mengirim pasukan Usama bin Zaid ke negeri Syam untuk memerangi Romawi. Kemudian di tengah perjalanan Rasulullah SAW di kota Madinah meninggal dunia. Para sahabat pun mereka mengusulkan agar pasukan yang telah dikirim oleh Rasul tersebut dikembalikan lagi, dipulangkan lagi, karena banyak orang-orang Arab Badui yang murtad yang dikhawatirkan mereka akan menyerbu kota Madinah. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Bagaimana manusia terbaik ini mengatakan kepada para sahabat yang lain, fawalladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia, lau jaratil kilab bi arjuli azwaji Rasulullah sallallahu maradatu jaisan arsalah Rasulullah sallallahu. Demi Allah yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia, seandainya anjing-anjing itu telah mengerumuni kaki-kaki istri-istri Rasulullah SAW, maka aku tidak akan mungkin memulangkan pasukan yang telah diutus oleh Rasulullah SAW. Wala halatul liwa'an aqadah Rasulullah SAW, dan aku tidak akan mungkin menurunkan bendera yang telah diangkat oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga beliau mengatakan, lastu tarikan syai'an karena Rasulullah SAW ya'mal bihi illa amiltu. Tidaklah aku meninggalkan sesuatu yang dulu pernah dilakukan Rasulullah kecuali aku akan mengamalkannya. Fa inni akhsha in taraktu syai'an kana Rasulullah sallallahu ya'mal bihi an azira. Karena kalau aku meninggalkan sesuatu yang telah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu, aku khawatir aku akan tersesat. Inilah intibanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu, meskipun di saat yang sangat genting ketika orang-orang murtad siap menyerbu kota Madinah, namun beliau yakin terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, faruddu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau ittiba sunnah pasti baik dan akibatnya akan baik. Orang-orang Arab Badui ketika mau menyerbu kota Madinah, mereka berpikir 1000 kali. Kalau Abu Bakar As-Siddiq berani mengirim pasukan, berani tetap mengirim pasukan ke kota Syam dengan jumlah yang besar, maka tentunya di kota Madinah pasti banyak pasukan yang lebih besar lagi. Padahal tidak ada pasukan yang besar di kota Madinah. Namun itulah balasan dari ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Alangkah baiknya seandainya umat ini kembali kepada ittiba Rasulullah SAW, maka umat akan menjadi jaya. Demikian pula kita lihat kisah Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, wallahi inni a'lam annaka hajar la tanfa wa la
muslimu. Inilah ittiba yang sesungguhnya kepada Rasul SAW, tidak beribadah kecuali dengan tuntunan ajaran Rasul SAW. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita sampaikan tadi hanya beberapa ayat dan beberapa kisah yang terus memotivasi kita untuk kita sami'na wa ata'na, untuk kita ittiba mengikuti ajaran Rasulullah SAW, terutama dalam masalah al-ibadah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hanya sekedar melaksanakan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Karena kita masih ada di bulan Rajab, dan sebagai kaum muslimin mereka mengadakan beberapa ritual yang sebetulnya tidak ada tuntunan atau ajaran dari Rasulullah SAW yang sebenarnya. Maka selain bagi seorang muslim untuk mengoreksi terus apakah ibadahnya ada dalilnya yang sahih dari Rasulullah SAW ataukah tidak. Karena para ulama telah sepakat mengatakan tidak ada keutamaan khusus dalam bulan Rajab untuk kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang tertentu. Seorang ulama ahli hadis yang bermadzhab Syafi'i yang bernama Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah taala, beliau mengatakan lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu mu'ayyan wala fi qiyami lailatin makhsusatin hadisun sahihun yasluhu lil hujjah. Tidak ada dalam suatu hadis yang sahih yang bisa dijadikan hujjah tentang keutamaan bulan Rajab atau tentang keutamaan puasa khusus di bulan Rajab atau sholat malam khusus di bulan Rajab. Tidak ada hadis yang sahih tentangnya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang merupakan ulama Asy-Syafi'iyah, beliau mengatakan ketika ditanya tentang hukum sholat khusus di bulan Rajab yang dinamakan sholat raghaib, beliau mengatakan hadihi bid'atun qabihatun munkaratun asyadda inkar. Ini adalah bid'ah yang jelek, yang buruk, yang sangat mungkar, bahkan mustamilatun ala munkarat, bahkan banyak kemungkaran-kemungkaran di dalamnya. Fayata'ayyan tarkuha wa i'radu anha, maka wajib untuk meninggalkan hal-hal tersebut karena itu tidak ada hadis yang sahih tentangnya, karena tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan amma siyamu ar-rajab bi khususihi fa ahaditsuhu dha'ifatun bal mawdu'ah. Adapun hadis-hadis tentang keutamaan puasa khusus bulan Rajab, semua hadisnya lemah, dha'ifah, bahkan palsu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak diperbolehkan untuk kita beribadah dengan berdasarkan hadis-hadis yang lemah atau hadis-hadis yang palsu. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, mengatakan fis sahih ghunyatun anid dhaif. Dalam hadis yang sahih sudah ada kecukupan daripada kita pakai hadis yang dhaif. Apalagi bukan berarti kalau kita mengharapkan, membid'ahkan ibadah-ibadah khusus di bulan Rajab, bukan berarti kita tidak boleh beribadah. Silakan beribadah di semua bulan, di semua tempat, namun dengan syarat ada contohnya, ada dalilnya yang sahih dari Rasulullah SAW. Kalau mau puasa silakan puasa Senin dan Kamis kalau sunnah. Kalau mau puasa yang selain Senin dan Kamis, ada puasa 3 hari setiap bulan, Ayyamul Bid. Kalau kita mau sholat-sholat yang sunnah, masih banyak sholat-sholat yang telah diajarkan oleh Rasulullah dengan kita tidak mengkhususkan bulan Rajab. Ada sholatul lail, ada sholat duha, dan masih banyak lagi sholat-sholat yang ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah apa yang telah ada ajarannya dan jangan membuat hal-hal yang baru dalam urusan agama ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya untuk kita ittiba, selalu ittiba kepada sunnah Rasulullah sampai akhir hayat kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma
bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat